easy, easy. Give us the money and we leave you in peace. In your house! Got the twisting bus on you! Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki pekerja kantoran. Dia yang selalu saja bekerja dan mulai bosan, lalu datang kepada temannya untuk bercanda. Dialah yang bernama Hugh. Kita panggil saja si Hugo. Kemudian, di mana Hugo adalah orang yang selalu saja dicampakkan sampai mereka bercanda, tiba-tiba saja atasnya datang dan tidak terima. Fuck off! Fuck off? This sort of fuck off joke. Singkat cerita, akhirnya si Hugo langsung diberikan peringatan oleh atasannya karena dia telah bercanda sampai kelewatan. Kemudian ketika dia mau pulang, melihat ada sebuah poster acara dan sedang diadakan di dalam ruangan. Ternyata acara tersebut adalah acara improvisasi komedi. Lumayan untuk bisa merefresh otak si Hugo. Acara ini dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Kate. Dia adalah ahli improvisasi untuk bisa merangkul semua orang-orang yang telah stres dalam pekerjaannya dan akan bermain sehingga bisa bercanda di tempat ini. Sampai suatu ketika, akhirnya si Hugo pun yang melihat langsung dipanggil oleh Kate. Only opportunity. Okay, you here for class? Just trust your gut. Sungguh tanpa diduga, akhirnya Hugo bersama seorang laki-laki pun langsung masuk ke dalam pentas untuk bisa melakukan improvisasi, dan dia harus bisa mengeluarkan semua kata-kata yang ada di dalam otaknya, bagaikan seperti aktor dadakan. Singkat waktu, acara tersebut telah selesai, di mana mereka akan kembali lagi di minggu depan, sehingga Hugo memberikan sebuah kesan pertama. I would enforce it. Relax. Oh my Christ. Kemudian keesokan harinya kita melihat Kate yang telah berkumpul bersama tante-tante yang lainnya seperti biasa ngerumpi dan ngegosip laki-laki kaya raya. Namun sayang sekali teman-teman sebayanya yang sekarang sudah menikah bersama para pria kaya raya. Hanya saja Kate yang masih perawan dan dia belum bisa melakukan apapun. Bisa dibilang bahwa Kate adalah orang yang tidak beruntung. Temannya menyarankan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Babes, easy talented, but we're just worried that the world. Singkat cerita, minggu depan kemudian, di mana Kate yang selalu memimpin tentang acara improvisasi dan akan bersenang-senang bersama temannya, walaupun gajinya hanya mendapatkan uang recehan. Kemudian tiba-tiba saja detektif kepolisian langsung datang kepada Kate. Dialah yang bernama detektif Billings, mengatakan kepada Kate untuk bisa melakukan pekerjaan dan memata-matai seorang buronan dengan gaji yang sangat fantastis, sehingga mereka pun langsung memberikan sebuah kesepakatan untuk berunding. In fact, I've been watching you for a while now. So is this like a volunteer thing? 200 quid a pop. Your call to bring in. Setelah acara improvisasi Kate selesai, akhirnya Kate pun langsung memilih dua orang pesertanya. Salah satunya adalah si Hugo dan seorang pria yang bernama Marlon. Mereka berdua langsung dipilih oleh Kate untuk bisa menjadi aktor dan akan melakukan pengintaian terhadap seorang buronan dengan harga yang sangat mahal. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menerimanya. What do we think of a costume? Kemudian keesokan harinya, akhirnya tiga orang yang menjadi pilihan Billings langsung datang ke sebuah tempat. Kate, Marlon, dan Hugo. Mereka langsung diberikan instruksi oleh Billings untuk bisa datang ke sebuah toko. Diduga toko tersebut telah menjual sebuah rokok ilegal, dan mereka harus bisa merekam penjualan tersebut dan membelinya. Go on, fuck off.
Singkat waktu, akhirnya 3 orang itu langsung datang ke sebuah toko. Diduga ini menjadi sebuah target pengintaian mereka bertiga. Mereka pun langsung bertindak sebagai pelanggan untuk bisa melakukan pengintaian di tempat ini. Kemudian tiba-tiba saja Kate langsung datang ke dalam kasir untuk bisa menanyakan sebuah rokok yang harganya sangat-sangat murah sekali. Namun sayang sekali mereka malah salah mengungkapkan untuk membeli dengan skala besar. I'm looking for something more... What's going on, eh? Something more affordable. Even more affordable. God, that's right, won't he? Follow me, yeah? Sungguh tanpa diduga, akibat kelakuan konyol mereka bertiga, akhirnya langsung dibawa ke sebuah tempat yang sangat rahasia, di mana seluruh para gembong narkoboy telah berkumpul di tempat ini untuk melakukan transaksi secara besar-besaran. Sampai suatu ketika, mereka pun langsung dipertemukan dengan seorang bos narkoboy. Dialah orang yang paling bengis. Buyers, eh? Pesa. So you're big timers. Entah apa yang terjadi, mereka pun langsung terus saja berimprovisasi untuk melakukan komunikasi bersama bos mafia bernama Boss Fly. Ia pun langsung mengatakan dengan tujuan untuk bisa membeli dengan skala besar. Namun mereka pun salah tanggap kembali untuk bisa merasakan dari tempat ini dengan sebuah sampel. Josh. Albanian hookup. Tanpa basa-basi, Boss Fly langsung membuat sebuah 3 sampel serbuk narkoboy dengan kualitas yang sangat tinggi. Mereka pun langsung dicoba untuk bisa merasakannya. Akhirnya Hugo menjadi sebuah sasaran. Ia pun langsung dicicipi dalam sebuah kunci, tetapi karena dia tidak mau untuk mencicipinya hanya seekor kunci saja, ia ingin mendapatkan dengan porsi standar. Akhirnya mereka pun langsung diberikan alat nyimeng untuk bisa teler di tempat. Very nice. Go on. You take our coke? Kemudian tiba-tiba saja gangster tetangga langsung datang untuk bisa mencari gara-gara. Diduga sampel yang telah dimakan oleh Hugo adalah sampel yang telah dicuri dari gangster tersebut. Kemudian mereka pun langsung adu bacot satu sama lain untuk saja Kate bisa meredam. Bahkan hebatnya bisa menjual dengan skala besar. Call it 80 or fuck off. Digim sana Chankine. He sold him back his own coat. You're fucking mad. Memang edas sekali, sehingga Kate pun langsung mendapatkan sebuah kepercayaan dari Fly, di mana mereka berhasil menjual narkoboy dengan skala besar kepada musuhnya. Dan ini adalah sebuah kejadian yang sangat beruntung. Singkat cerita, akhirnya Billings langsung membawa mereka bertiga kembali ke markas untuk bisa memastikan bahwa mereka semua dengan keadaan baik-baik saja. Namun informasi yang telah didapatkan oleh Billings itu adalah sebuah kesempatan untuk bisa menangkap semua para gembong narkoboy dan transaksi berikutnya. You be heroes. Today, I saw what you could do. Singkat waktu selang beberapa hari kemudian, akhirnya Kate bersama kawan-kawannya pun langsung datang ke markas Fly kembali untuk bisa menjalin sebuah kerjasama dan mendapatkan kepercayaannya. Under the future, but I want you to go and shake him down. Dalam perjanjian, mereka semua pun langsung mendapatkan sebuah informasi dari Fly, sehingga mereka pun langsung mendapatkan tugas dari Fly untuk bisa menagih hutang dari bos mafia dan langsung dilaporkan kepada Billings. Mereka pun harus tetap menjalankan tugas apa yang dikatakan oleh Fly. Namun ini adalah tugas yang paling berat. Selang beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka pun langsung datang ke sebuah lokasi di mana targetnya ada di tempat ini, dan mereka pun langsung beraksi. Easy, easy. Give us the money and we leave you in peace.
Sungguh tanpa diduga, targetnya seorang laki-laki yang bernama Segar. Dengan tanpa sengaja, di mana Segar tertabrak sampai mati. Marlon langsung memotretnya sebagai tanda bukti bahwa Segar telah dibunuh dan uangnya telah diambil untuk bisa mendapatkan itu semua. Sampai dilaporkan kepada Billings, mereka pun telah mendapatkan sebuah kepercayaan besar dan di mana Fly akan percaya kepada mereka. They'll trust you now. Kemudian, selang beberapa saat setelah itu, seluruh para polisi dan detektif langsung datang ke TKP. Ternyata yang dibunuhnya adalah bukan Segar, dia adalah yang bernama Iceman, seorang pembunuh bayaran. Detektif Dawes dan Detektif Berly langsung mengatakan bahwa ini adalah sebuah pembunuhan yang paling brutal. Kemudian dua detektif tersebut langsung masuk dalam sebuah ruangan. Ternyata ada sebuah pembantaian. Diduga pelakunya adalah seorang profesional yang telah membunuh pembunuh bayaran mengerikan. No one in town would dare go after the Iceman. You eyes the Iceman. Segar was a hitman, and clearly you are. Kemudian di sisi lain, di mana Kate langsung melaporkan kepada Fly bahwa Segar telah mati. Ketika itu juga mereka langsung beritahu bahwa Segar nama aslinya adalah Iceman. Dia adalah pembunuh bayaran yang paling berbahaya di kota ini. Mereka pun langsung diberikan hadiah dan diberikan pesta meriah. Sungguh tanpa diduga, akhirnya mereka bertiga benar-benar mendapatkan kepercayaan dari Fly. Ketika mereka akan pulang, tiba-tiba saja Kate bertemu bersama teman-teman rempongnya. Di mana teman-temannya Kate tidak menyangka bahwa dia sekarang memang sudah stres karena tidak bisa hidup dengan benar. Bahkan dia telah menggenggam satu botol minuman di tengah-tengah jalan dan berteman dengan seorang pria om-om, mengatakan bahwa mereka adalah seorang para mafia. Sampai semua temannya telah ditakuti. She told you nice. Come on, let's go. We're going. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian akhirnya Fly telah membawa mereka bertiga untuk bertemu dengan bos besar. Sambil memberikan informasi kepada Billings bahwa mereka sekarang dalam keadaan bahaya. Sehingga mereka pun harus bersiap-siap karena akan bertemu dengan seorang bos mafia besar di negara ini. Dengan penuh persiapan, akhirnya mereka pun telah diundang untuk bisa menjalankan sebuah misi besar. Minute to learn, lifetime to master. Is delicate. Kemudian akhirnya Fly pun langsung dipanggil oleh seorang bos yang bernama Big Boss Metcalf. Dia adalah atasannya Fly, mengatakan kepada dia bahwa beberapa waktu yang lalu dia telah mendapatkan sebuah kesalahan, sehingga seluruh para gangster yang telah dihajar dan diberikan transaksi narkoboy, dia telah menjaga semua transaksi tersebut. Dan ini adalah sebuah kesalahan dari Fly. Untuk bisa memperbaikinya, mereka semua harus bisa mendapatkan sebuah supplier lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan semua mafia menginginkan Fly mati. Short conversation, Fly, because they want you dead. That cat's fucking insane. Tell him I need to go in. Kemudian di sisi lain, seluruh para detektif kepolisian pun telah mendapatkan identifikasi 3 orang yang telah membunuh Segar Iceman. Dia adalah orang yang paling berbahaya. Dengan CCTV yang telah terekam dari berbagai bukti, akhirnya mereka telah menemukan bahwa 3 orang tersebut adalah bawahan Fly. Sehingga bukti yang sekarang sudah kuat, seluruh para kepolisian pun sekarang menentukan bahwa mereka bertiga adalah seorang buronan besar. These guys are not just guns for hire. Kembali lagi kepada Fly bersama para konco-konconya yang telah membawa Kate, Hugo, dan Marlon. Mereka telah mendapatkan sebuah tugas dari Fly untuk bertemu dengan seseorang dan akan melakukan transaksi narkoboy secara besar-besaran. Diduga mereka adalah supplier terbesar di kota ini. Namun dari instruksi Billings, mereka pun harus tetap melakukan transaksi untuk mendapatkan bukti. What? Kemudian akhirnya mereka pun langsung bertemu dengan bos mafia sebagai supplier. Dialah yang bernama Kilais.
seorang wanita yang telah membawai seluruh para bandar narkoboy. Mereka bertiga yang telah dikirim oleh Fly untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Namun sayang sekali ternyata mereka hanya menawarkan sebagai gas tertawa. Sehingga Kate, Marlon, dan Hugo pun langsung tercengang. Ternyata ini adalah sebuah jebakan. Marlon yang sekarang sangat marah sehingga mereka pun langsung saling menodongkan senjata. Lalu tiba-tiba, What are you saying now? Fucking grenade, guys! We're done, yeah? Thanks. untung saja di mana Billings langsung datang untuk menyelamatkan mereka bertiga. Namun apa yang dilakukan oleh Billings malah membawa seluruh para persenjataan yang ada di tempat ini. Sehingga sekarang kita mengetahui ternyata Billings menugaskan mereka bertiga tidak secara resmi. Diduga Billings adalah seorang polisi korup yang telah memanfaatkan mereka bertiga. Lalu tiba-tiba, Fuck off! You got no choice. How? Fucking cops. sehingga akhirnya Big Boss Metcalf sangat marah besar, di mana seorang polisi malah datang ke tempat ini untuk bisa melakukan penggerebekan. Dan yang sangat disayangkannya adalah dia hanya seorang saja. Dan mereka pun langsung bisa menduga di antara kita semua ada mata-mata yang telah masuk dalam lingkaran ini dan akan mengungkap siapakah orang tersebut. Who's been squeaking to this one? He only ever called one number. I'll find the rat. Kemudian di mana Kate, Hugo, dan Marlon langsung ditugaskan oleh asistennya Fly untuk bisa mencincang Billings supaya semua orang tidak mengetahuinya bahwa Billings telah mati. Dan mereka pun harus bisa menjalankannya dengan sangat rapi dan akan membuangnya ke suatu tempat. Jangan sampai seorang pun telah mengetahuinya dan mengenali Billings. Ketika asistennya Fly yang bernama Josh itu pergi, mereka pun sekarang menjadi panik karena mereka bertiga sekarang menjadi seorang kriminal. Tanpa ada jalan kembali, mereka pun melakukannya. Someone needs to chop this body up. Ketika mereka sedang menjalankan sebuah misi, tiba-tiba saja temannya Kate pun langsung melakukan hubungan telepon untuk bisa datang ke sebuah pesta. Tetapi mereka semua sedang menjalankan sebuah misi yang paling berbahaya, yaitu memotong tubuhnya Billings yang sekarang akan dibawa ke suatu tempat. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba saja sudah dibekuk oleh para polisi. Shit! Follow me! Go! Damn, this guy's good. Memang konyol sekali. Akhirnya mereka telah terbebas dari kejaran polisi. Walaupun sekarang Hugo sudah basah kuyup. Namun mereka harus bisa pergi ke suatu tempat dan mengambil mobil yang ada di dalam rumah itu. Diduga itu adalah temannya Kate yang telah mengundang pesta. Akhirnya semua pun langsung mendapatkan sebuah peran untuk bisa mengelabui semua orang yang ada di tempat ini. Dan niatnya adalah untuk mengambil mobil yang ada di depan rumah. Ketika itu juga Kate langsung disambut oleh semua orang dan semua pun telah menyaksikan dan mendengar semua cerita apa yang menjadi dan dikarang oleh Kate sendiri. Sampai semua orang pun merasa terharu bahwa Kate adalah seorang pecandu. Namun inilah sebuah hal yang harus dilakukan oleh mereka. Ketika ada kesempatan di mana Marlon membawa kunci mobil. Let's go! Oh, it's my Uber.
I'll drive you home. Singkat cerita, ketika mereka telah membuang jasadnya Billings yang telah terkocar-kacir, di mana Shosh adalah orang yang menjadi kepercayaannya Fly, telah membawa mereka bertiga untuk pulang. Namun tiba-tiba saja, di mana Kate telah turun bersama Marlon, namun Hugo dibawa oleh Shosh untuk dibawa ke suatu tempat. Come on, we need that phone. We're here for the pig's phone. House orders. First I heard. Singkat cerita, akhirnya Kate langsung datang ke anak buahnya Metcalf untuk bisa mendapatkan ponselnya Billings. Diduga ponsel tersebut yang sekarang sedang diretas. Namun di sisi lain, ternyata Hugo dibawa ke tempat kediamannya Shosh, di mana mereka akan bercocok tanam di tempat ini. Diduga Shosh telah mempunyai sebuah rasa kepada Hugo dan membawanya untuk bisa berkencan di tempat ini. Sampai pada akhirnya mereka pun langsung beraksi. Games with maths. Sedangkan di sisi lain, Kate dan Marlon yang menginginkan ponselnya Billings, mereka pun telah mengabui seluruh para penjaga di tempat ini. Namun tiba-tiba saja, di mana sebuah tayangan TV menunjukkan bahwa dia adalah Marlon. Pizza night. Like the Queen. We feast. He looks just like you. You saying I look like a gnome? You wanna go, big man? So that's who came running. Hello, rat. Sungguh tanpa diduga dengan apa yang dilakukan oleh mereka, akhirnya kedok pun telah terbongkar, di mana 3 orang yang telah mencurigakan, Kate, Marlon, dan Hugo adalah seorang mata-mata pengintai dari para kepolisian. Keputusan Metcalf adalah membunuh mereka bertiga, ditugaskan kepada Fly. Raja Cui. Kemudian akhirnya Fly langsung membawa mereka bertiga ke sebuah tempat untuk bisa mengatakan kata-kata terakhirnya. Karena mereka bertiga akan dibunuh mati dan akan dieksekusi di tempat ini, sesuai apa yang telah diinginkan oleh Metcalf. Bahkan mereka pun akan mendapatkan sebuah penyiksaan yang sangat brutal. Sampai suatu ketika, Fly pun langsung mengatakan kepada mereka untuk bisa mengucapkan kata-kata terakhir. I've just been generally... Entah apa yang terjadi, 3 tembakan telah diluncurkan, tetapi mereka bertiga masih saja hidup. Ternyata Fly mengatakan kepada mereka bertiga bahwa dia adalah bukan seorang bajingan, tetapi dia telah menyukai mereka bertiga dengan tindakan sangatlah brutal dan menentukan hidup masing-masing. Now! Sesuai apa yang telah menjadi perjanjian dengan Fly, mereka bertiga harus keluar negeri dan kabur dari tempat ini. Tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Ketika mereka bertiga sedang merencanakan sesuatu, tiba-tiba saja tanpa sadar, para polisi telah datang. Tanpa diduga, ketika seluruh para polisi pun telah mendapatkan latar belakang mereka bertiga, ternyata 3 orang ini adalah artis komedi yang telah disewa oleh Billings untuk bisa mengungkap semua kasus transaksi narkoba seluruh para mafia. Dan ini adalah sebuah jalan buntu untuk seluruh para kepolisian. Tetapi di mana para detektif ini mengatakan kepada Kate untuk bisa terus saja menyamar, tetapi ini menjadi sebuah jalan buntu karena bos mafia yang bernama Fly menginginkan mereka semua untuk mati dan diselamatkan oleh mereka, sehingga statusnya adalah mereka sekarang harusnya sudah mati. Tetapi Kate masih bisa berpikir cerdas. Dia bukan menyamar sebagai kriminal, tetapi dia akan berpikir sebagai polisi. We can still get the deal on tape. Sungguh tanpa diduga,
di mana Fly langsung diciduk oleh Cat bersama para konco-konconya, dan dia pun telah percaya bahwa mereka bertiga adalah detektif kepolisian, meminta kepada Fly untuk bisa merekam transaksi besar-besaran Metcalf bersama para ponco-ponconya. Singkat cerita, akhirnya Metcalf bersama Fly dan seluruh para gembong narkoboy akan melakukan transaksi besar-besaran dengan rekaman yang telah diberikan oleh mereka kepada Fly, sehingga mereka pun bisa menangkap basah seluruh para mafia yang akan melakukan transaksi besar-besaran tersebut. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang telah terjadi. Ternyata Metcalf akan membunuh Fly. Nobody fucking move! Please, you let him go! Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Cat bersama temannya pun langsung menurunkan senjata kepada seluruh para mafia, sehingga Metcalf pun langsung terkaget bahwa 3 orang ini ternyata tidak dibunuh oleh Fly, sehingga mereka pun terus saja melakukan adu bacot untuk bisa melakukan peringkusan di tempat ini. Namun sayang sekali transaksi belum bisa dimulai, sehingga mereka pun terus saja memutar otak untuk bisa mengatakan berapakah jumlah narkoboy yang akan dijual di tempat ini, sehingga semua orang pun langsung diberikan gegar bahwa mereka telah dibidik oleh para penembak jitu. This is half a ton for 10 million. Go, 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 go! Fly, I always knew you. Untung saja Shosh telah membunuh Metcalf dari belakang, sehingga di mana Fly sekarang sudah tertembak, tetapi dia akan mati di tempat ini. Kemudian Fly meminta kepada Shosh untuk pergi, dan dia pun langsung membawa uang 1 gepok untuk bisa hidup di luar sana. Sebelum pergi, Shosh mengatakan kepada Hugo bahwa dia sangat mencintainya dan kita akan bertemu di sisi yang lain. Ketika situasi mereda, akhirnya mereka pun langsung mengaku kepada Fly bahwa dia adalah seorang improvisasi komedi, sehingga Fly pun langsung memberikan masing-masing 1 gepok uang untuk bekal hidup. Congratulations. London's 2 major criminal organizations have been well and truly. Selang beberapa hari kemudian, seluruh para detektif polisian pun langsung memberikan terima kasih kepada mereka bertiga karena telah menjebak seluruh para mafia yang sedang menjalankan transaksi besar-besaran narkoboy. Semua yang terlibat telah ditangkap dan mereka pun langsung dibebaskan untuk bisa menjalani hidup sesuai apa yang telah diinginkan oleh mereka. Marlon yang sekarang menjadi artis betulan, dan sehingga Hugo yang sekarang ingin bekerja di tempat yang diinginkan, dan Cat sekarang menjalankan aktivitas seperti biasanya sebagai guru dari improvisasi komedi. Disinilah film pun berakhir. And remember, always trust your partner. And ya, bagaimana kawan-kawan semuanya para penonton setia Kadia GC? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Satu kelompok para bandar narkoboy di seluruh dunia telah berkumpul di Amerika. Namun sayang sekali, transaksi tersebut digagalkan oleh 3 orang kocak yang telah menyampak sebagai improvisasi komedi, menjalankan sebuah misi dari seorang detektif korup. Namun pada akhirnya, dalam misi tersebut akhirnya mereka telah berhasil untuk bisa mengungkap semua kejahatan tersebut. Ya, memang film yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Terima kasih, bye-bye.